Kembali lagi di podcast Hukum dan Arsip. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik, sesuatu yang serius, tapi sering luput dari pembicaraan publik. Yaitu di sini kita akan membahas mengenai hilangnya arsip putusan pengadilan. Di sini saya punya dua narasumber yang keren banget nih. Ada Kak Julius dan Om Nanda. Untuk Kak Julius dan Om Nanda, apa kabar hari ini? Sangat baik Hani, terima kasih sudah mengundang. Baik kami. Pertama saya mau nanya ke Kak Jul nih. Kak Jul bisa jelasin nggak secara singkat nih, apa sih berkas perkara dan arsip putusan? Berkas perkara adalah seluruh dokumen resmi yang mencatat proses peradilan, dakwaan, bukti, risalah sidang, hingga putusan akhir. Arsip putusan adalah bagian dari itu, berfungsi sebagai dokumen hukum yang sah yang menjadi dasar eksekusi dan rujukan hukum Rani. Makasih nih Kak. Selanjutnya nih ya, untuk Om Nanda sendiri selaku aktivis tua nih yang udah banyak pengalamannya, dalam pandangan Om Nanda, gimana sih pentingnya arsip ini? Vertikal putusan arsip, saya tidak bisa ajukan PK, tidak bisa buktikan status hukum, baik itu secara perdata ataupun pidana. Seperti yang teman saya alami, beliau mendampingi korban KDRT yang putusannya hilang, proses hukum lumpuh total. Makasih ya Om. Kalau menurut Kak Jul nih, kok bisa sih harus di arsip tuh hilang? Sejujurnya ada banyak sebab, baik bisa karena fisik rusak, misalnya karena banjir, rayap, dan kebakaran. Tapi yang paling memprihatinkan itu kadang hilang karena kelalaian atau buruknya manajemen arsip, serta adanya kesengajaan atau indikasi penyalahgunaan bisa dalam tanda kutip disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Oh gitu ya Kak Jul. Kalau untuk Om Nanda? Seperti teman saya yang ada, seperti yang teman saya pernah alami, kliennya mau eksekusi tanah, tetapi di pengadilan tidak ditemukan arsipnya. Kita bawa salinan malah diragukan keasliannya. Bayangkan orang yang sudah menang di pengadilan, tetapi tetap tidak dapat keadilan. Wah itu ironis sekali ya. Udah menang tapi kalah di arsip. Kita kan udah bahas nih soal arsip yang hilang. Itu ada kan prosedurnya untuk Kak Jul nih. Apa sih prosedurnya untuk arsip yang hilang? Yang saya tahu ini, harusnya dibuat berita acara kehilangan, lalu pengadilan berusaha rekonstruksi dokumen dari pihak-pihak yang pernah terlibat. Tetapi ini tidak mudah, karena perlu kecocokan, kesaksian, dan jangka waktu yang berbulan-bulan, lumayan lama. Dan selama itu klien menderita, misal mau jual aset, tidak bisa karena status hukumnya tertahan. Kalau misalnya nih ada upaya banding sama peninjauan kembali, itu gimana? Tanpa salinan lengkap, putusan sebelumnya tidak bisa. Mahkamah Agung akan tolak permohonan karena dokumen tidak lengkap. Menurut Kak Jul nih ya, digitalisasi di zaman yang sekarang ini nih ya, itu udah jadi solusi belum sih untuk masalah yang kita bahas ini? Digitalisasi ya, menurut saya sudah mulai menjadi solusi karena Mahkamah Agung kita punya e-court dan e-dokumen arsip, tetapi belum menyeluruh. Banyak pengadilan di daerah pelosok yang belum punya SDM dan infrastruktur yang memadai. Backup digital kadang juga tidak dilakukan secara berkala oleh mereka. Untuk pandangan Om Nanda sendiri gimana? Digitalisasi penting, tapi jangan lupa SDM-nya. Banyak petugas yang belum paham pentingnya mendata, backup, dan validasi dokumen digital. Jangan sampai lupa arsip hilang baik fisik maupun digital. Jadi kesimpulannya sistemnya harus menyatu ya, digital tapi aman dan dipahami oleh semua level. Betul sekali. Wah, kita dapat banyak insight nih hari ini. Hilangnya arsip dan putusan pengadilan bukan sekedar dari kelalaian,
tapi bisa menjadi penghambat pengadilan. Terima kasih nih untuk Om Nanda dan Pak Idul udah jadi narasumber saya nih hari ini. Sama-sama Rani, semoga masyarakat dan aparat hukum kedepannya makin sadar nih akan pentingnya manajemen arsip. Saya harap kedepannya tidak ada lagi kasus keadilan tertunda hanya karena dokumen hilang. Amin. Terima kasih ya untuk mendengar setia. Sampai jumpa di episode berikutnya.